Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Subtema kedua yaitu perubahan energi. Pembelajaran yang kelima. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang kelima ini kita akan mempelajari yang pertama, ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, di sini jawabannya. Yang pertama, ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, sarana prasarana yang memadai. Nah, itu jawabannya. Nomor 2, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, jawabannya adalah yang pertama, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, kamar mandi yang bersih. Nah, itu jawaban nomor 2. Selanjutnya, nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Jawabannya adalah siswa wajib ikut melakukan penghematan sumber energi seperti listrik dan air. Nomor 4, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Nah, jawabannya yang pertama, untuk penerangan yang cukup, untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar, untuk mencuci tangan. Nah, itu jawabannya. Yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Jawabannya, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi dan gambar. Nah, itu jawabannya ya. Nah, untuk selanjutnya, ayo berlatih. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikan berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi yang baik.
Berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang atau X pada gambar yang tidak sesuai. Nomor 1 A. Nah, di sini gambarnya itu sedang seorang anak membuang-buang air percuma ya. Nah, maka di sini adalah tandanya X karena gambar tersebut tidak sesuai dengan penghematan energi ya. Kemudian gambar yang B adalah seorang anak sedang mematikan keran. Nah, maka di sini tandanya adalah centang karena gambar tersebut menunjukkan kegiatan yang sudah sesuai dengan penghematan energi. Selanjutnya nomor 2. Nah, di sini nomor 2A. Ini di sini seorang atau 2 orang anak yaitu sedang melakukan atau membersihkan jendela ya. Nah, di sini gambar ini menunjukkan contoh tanda kegiatan yang sesuai adalah tandanya centang. Kemudian yang B di sini gambarnya menunjukkan dalam ruangan yang tidak ada orang, yaitu kipas anginnya dihidupkan, maka diberi tanda X karena tidak sesuai dengan penghematan energi. Selanjutnya nomor 3A. Di sini seorang anak sedang mencoret-coret di papan tulis ya. Nah, di sini tandanya X karena tidak sesuai. Kemudian nomor 3B, seorang anak sedang menyiram tanaman. Maka di sini tandanya adalah centang karena kegiatan tersebut sudah sesuai ya. Selanjutnya tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Nah, kewajiban menggunakan energi di rumah adalah yang pertama menggunakan energi secara bijaksana, kedua menggunakan peralatan rumah yang hemat energi, ketiga menggunakan penggunaan air, mengurangi penggunaan air jika tidak dibutuhkan. Nah, itu adalah salah satu contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, ayo berlatih setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Kemudian tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, di sini kegiatan yang pertama adalah menyiapkan sarapan. Menyiapkan sarapan dimulai dari pukul 5.45, kemudian selesainya yaitu pukul 6.15. Maka di sini lama kegiatannya adalah 30 menit ya. Selanjutnya perjalanan ke sekolah mulai dari pukul 6.20 sampai pukul 6.45. Maka lamanya adalah 25 menit. Selanjutnya kursus bahasa Inggris dimulai dari pukul 15.30 sampai 17.00. Maka lamanya adalah 1 jam 30 menit. Dan di sini mengerjakan PR dimulai dari pukul 19.30 sampai 21.00. Maka lamanya adalah 1 jam 30 menit. Nah, selanjutnya istirahat malam dimulai dari pukul 21.30 sampai pukul 5.00. Maka lamanya adalah 7 jam 30 menit ya. Nah, itu adalah kegiatan beserta lamanya. Selanjutnya pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Nah, di sini jawabannya istirahat malam yaitu 7 jam 30 menit ya. Nah, itu kegiatan yang paling lama. Kemudian kegiatan manakah yang paling singkat? Jawabannya yaitu perjalanan ke sekolah yaitu 25 menit ya.
Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan pembelajaran-pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.